Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Erisan di Cerita Tentang Kopi. Oke teman-teman, di episode ini gue akan banyak membahas tips memilih mesin roasting. Jadi walaupun di background belakang gue ini ada salah satu merek mesin kopi, tapi gue nggak ada hubungannya sama mesin yang ada di belakang gue. Jadi ini cuma sebatas fasilitas yang gue pakai sekarang ini ketika untuk merosting. Jadi jangan terpengaruh dengan yang ada di belakang gue ya. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu tentang mesin yang di belakang, silakan search sendiri ke websitenya. Oke. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis kopi saat ini begitu menggeliat di Indonesia, baik dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu atau memang baru menerjun di dunia kopi, jadi kopi itu banyak sekali line bisnis yang bisa dikembangkan. Yang misalkan di area hulunya gitu, di pertaniannya teman-teman bisa jadi seorang petani atau pengolah tanaman kopinya sendiri, mengelola kebun istilahnya. Atau juga teman-teman bisa main sebagai seorang prosesor, yaitu mengolah biji cherry menjadi biji kopi yang siap roasting. Karena itu juga ada sekolahnya, istilahnya ada pelajarannya bagaimana bisa mengolah cherry itu menjadi biji kopi yang berkualitas. Lalu di tengahnya teman-teman juga bisa terjun ke dunia roastery itu, atau sangrai menyangrai lah istilahnya ya. Jadi bagaimana biji mentah menjadi biji kopi yang siap diseduh, jadi di roastery. Lalu berikutnya juga ada line bisnis yang teman-teman bisa geluti, yang sekarang juga cukup banyak sekali anak-anak muda yang terjun gitu. Itulah buka kedai kopi atau jadi seorang barista, ya, jadi mengelola kedai kopi. Nah, jadi itulah 4 line bisnis yang teman-teman bisa kelola. Terserah, tergantung teman-teman mana yang lebih suka. Oke. Nah, tapi di episode ini gue mau berbagi sama teman-teman, ketika teman-teman punya niat atau punya kepingin untuk berbisnis roastery. Oke. Nah, di antara sekian banyak bisnis yang tadi gue sebutkan itu, memang roastery adalah salah satu bisnis yang istilahnya investasinya tidak sebesar line bisnis yang lain. Jadi, kalau kita mau hanya fokus di bisnis roastery atau menyangrai kopi, maka kita tidak harus punya tempat yang besar atau juga karyawan yang banyak. Jadi ketika kita memutuskan untuk di bisnis roastery, mungkin yang bisa gue sarankan teman-teman cukup punya satu mesin roasting, satu mesin chiller, terus stok green bean, ya, sama grinder. Ya pastinya tempat yang pasti. Nah jadi itu nggak terlalu banyak, dan karyawan juga teman-teman nggak perlu banyak-banyak, hanya perlu seorang roaster, seorang admin, seorang tukang kirim barang. Nah, jadi itu banyak yang saya lihat sekarang, banyak anak-anak muda sekarang berbisnis roastery karena memang investasi juga tidak sebesar kalau kita buka kedai atau kita buka coffee shop atau kita juga mengolah kebun. Oke, jadi di episode ini memang gue fokus mau berbagi tips. Jadi dalam perjalanan karir gue di dunia kopi, alhamdulillah sudah sekian banyak mesin roasting yang pernah gue pakai, sehingga sedikit banyak gue cukup tahu karakter dari setiap brand mesin roasting. Nah, jadi poin pertama yang mesti teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman mau beli mesin roasting, poin pertama adalah kapasitas batch. Kapasitas batch. Jadi berapa besar kapasitas yang mau teman-teman beli? Karena mesin roasting itu punya kapasitas masing, ada yang 1 kilo, bahkan ada yang sampel roaster, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang besar sekali. Nah, di dalam hal ini gue mau memberikan sedikit saran juga masukan buat teman-teman, tergantung dari niatan teman-teman ya. Pertama, kalau misalkan teman-teman berniat membeli mesin roasting hanya untuk belajar, hanya untuk ingin tahu cara merosting kopi, jadi gue tidak merekomendasikan teman-teman untuk beli mesin roasting yang kapasitas besar. Jadi teman-teman cukup beli yang kapasitas kecil, misalnya kapasitas 1 kilo. Karena dengan mesin kapasitas 1 kilo juga sebetulnya kalau teman-teman mau skala bisnisnya nggak besar-besar banget sih, itu udah cukup bisa mengcover cukup banyak quantity. Ya, karena
satu kali merosting itu mungkin teman-teman hanya butuh waktu maksimal, kalau mesin roastingnya bagus maksimal ya paling lama 16 sampai dengan 18 menit sekali ngerosting. Jadi bisa dibayangkan 1 kilo kalau teman-teman kerja 8 jam ya sehari, berarti kurang lebih sekitar ya 1 jam bisa 2 kali 3 kali ngerosting, berarti kali 8 kurang lebih sekitar 16 kiloan per hari. Oke, itu kalau teman-teman hanya sebatas mau ya kecil-kecilan bisnis atau juga mau hanya sebatas untuk belajar. Tapi kalau teman-teman memang punya planning untuk lebih besar, menjadi lebih besar, kalau gue pribadi melihat dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah pernah ikut kelas gue, juga teman-teman yang sudah berbisnis kopi, minimum itu belilah yang 3 kilo. Beli yang 3 kilo, sehingga kalau misalkan volume bisnis teman-teman berkembang, teman-teman gak usah upgrade dalam waktu yang cukup dekat gitu. Jadi yang 3 kilo paling kecil. Nah, tapi kalau memang rencana yang lebih besar lagi, silahkan beli yang lebih besar. Jadi itu kapasitas batch, karena kapasitas ini juga, jadi dalam satu kapasitas mesin roasting, teman-teman harus tanyakan sama pembuat mesin roastingnya itu berapa banyak minimum dan maksimum biji kopi yang bisa dimasukkan yang bagus untuk mesin roasting yang mau teman-teman beli. Ya, walaupun dari secara standarnya kalau misalkan teman-teman punya 1 kilo mesin roasting, itu teman-teman the bestnya adalah kalau mau performa bagus hasil roastingannya itu maksimal 75 sampai dengan 80% dari total kapasitasnya. Jadi kalau misalkan 1 kilo ya teman-teman bisa masukkan biji kopi sebanyak 800 gram, dan paling sedikit itu minimum adalah 30% dari besaran kapasitas batch itu sendiri. Ya, jadi kurang lebih sekitar 300 gram. Oke. Nah, jadi berikutnya adalah itu kapasitas. Kedua yang mesti teman-teman tahu adalah tentang material drum. Jadi teman-teman sebelum beli mesin roasting, teman-teman searching dulu material yang biasa dipakai di mesin roasting itu apa. Ya, karena kalau di Indonesia kebanyakan yang sepengetahuan saya itu ada mesin roasting yang pakai stainless steel atau juga mesin roasting yang pakai cast iron. Nah, dua material ini merupakan penghantar panas yang baik dua-duanya, tapi memang reaksinya beda-beda. Oke, jadi kalau kayak stainless steel itu mudah panas, cepat sekali panas, dia penghantar panas yang baik, cepat panas. Tetapi ketika kita menurunkan energi panasnya, cepat sekali juga turun. Nah, jadi agak lebih mudah mengontrolnya sebenarnya, dan biasanya memang stainless steel ini banyak digunakan untuk kapasitas mesin-mesin yang kecil karena lebih mudah dikontrol, yang mudah dikontrol, jadi diturun naikkan suhunya itu lebih gampang, jadi responsif lah istilahnya, lebih responsif. Tapi memang kalau buat teman-teman yang belum berpengalaman di menggunakan mesin stainless juga ini agak berisiko, karena ya tadi heat transferringnya cukup bagus, tapi ya juga berimbas kalau nggak bisa mengontrol ya ke hasil roastingannya. Nah, terus yang cast iron ini ya salah satu karakter penghantar panas yang bagus dan sangat konsisten. Kalau mesin-mesin besar kebanyakan juga menggunakan cast iron karena dia bisa konsisten atau keep menaruh panas cukup lama istilahnya. Jadi kalau kita mau menurunkan atau menaikkan suhu, itu reaksinya lebih lambat dibandingkan stainless. Jadi itu dua material drum. Tapi teman-teman bisa searching dulu masalah material ini, cari tahu karakter dari cast iron, karakter dari stainless sebenarnya. Tapi dua-duanya itu merupakan penghantar panas yang bagus. Oke, itu yang poin kedua. Poin ketiga yang mesti teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau beli mesin roasting, ya, itu adalah speed drum. Oke. Ada banyak permintaan, kadang-kadang kalau dulu kebetulan saya juga banyak berkolaborasi membuat mesin roasting, itu ada beberapa sering kali permintaan dari para roaster, tolong speed drumnya bisa di setel, bisa dimainkan gitu, bisa diturunkan, dicepetin, dilambatkan gitu. Nah, tapi memang ada beberapa perusahaan mesin roasting yang memang mempatenkan speed drumnya, karena mereka mau menjaga supaya kita sebagai roaster jangan terlalu banyak bermain speed drum. Karena buat pemula seringkali ketika ngerosting itu banyak main speed drum, justru ini akan berpengaruh ke hasil roastingan. Jadi
speed drumnya. Jadi cari tahu speed drum yang sesuai dengan kapasitas, misalkan 1 kilo berapa sih sebenarnya speed drum yang ideal, yang 3 kilo berapa speed drum yang idealnya. Oke, teman-teman bisa searching di internet atau juga diskusi sama si pembuat mesin roasting itu sendiri. Dan sebagai referensi saya juga berharap sih, mudah-mudahan semua pembuat mesin roaster itu juga mengerti cara ngerosting, karena kopi ini sangat karakter komoditas yang cukup sensitif. Dia banyak sekali chemical yang ada di dalamnya, dan chemical ini sangat berpengaruh oleh panas. Nah, jadi itu speed drum ya. Jadi teman-teman harus cek tahu speed drumnya, cari tahu. Satu poin yang mau saya coba sampaikan di sini adalah ketika kalian mau memulai ngerosting, pada saat ngerosting jangan bermain banyak speed drum. Lebih baik di awal sudah tentukan speed drumnya mau berapa, supaya hasil roastingan teman-teman maksimal hasilnya. Oke, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah airflow. Ya, jadi usahakan jangan beli mesin roasting yang nggak ada airflow-nya. Ya, karena airflow itu penting sekali untuk salah satunya juga untuk mengontrol suhu drum atau drum temperature yang di dalamnya. Jadi itu bisa dibuka, bisa ditutup, bisa dikecilin, bisa dibesarin sirkulasi udaranya melalui airflow itu. Jadi itu membantu kita untuk bisa meminimize atau mengontrol suhu di dalam drum. Oke, jadi itu adalah airflow. Poin yang keempat. Poin yang kelima, dan ini merupakan satu poin yang harus dan teman-teman perhatiin, itu cooling tray atau pendingin. Jadi ketika teman-teman ngeluarin biji kopi dari drum, maka pastikan cooling drum mesin roasting yang mau teman-teman beli atau yang teman-teman sudah punya itu bisa menurunkan suhu secepat mungkin. Ya, secepat mungkin, karena dari sekian banyak buku, dari sekian banyak master roaster itu selalu merekomendasikan agar teman-teman mesin roasting itu bisa mendinginkan suhu kopi secepat mungkin supaya tidak terjadi proses pemasakan yang berlebihan atau berkelanjutan di saat mesin kopi sudah masuk ke dalam area cooling tray. Nah, jadi cooling tray. Dan yang terakhir adalah burner atau sumber panasnya, pengapiannya itu. Kalau di banyak buku, sumber panas pada saat roasting itu terjadi akibat 3 hal. Pertama adalah konduksi, convection, dan juga radiasi. Nah, tapi yang memberikan panas itu biasanya adalah flame atau burner. Nah, banyak sekali materi burner yang digunakan, ada yang ceramic burner, ada juga yang biasa burner biasa, atau juga pakai listrik ya, atau juga infrared. Nah, jadi tapi pastikan yang mau saya coba sampaikan di sini, burner itu bisa memberikan atau tingkat konsistensi transfer panasnya konsisten. Oke, jadi panas itu harus teralirkan dengan baik di seluruh area drum. Jadi dimanapun biji kopi itu berada posisinya di dalam drum, dia mendapatkan panas yang sama. Karena ada beberapa kali saya melihat posisi letak burner di bawah drum itu tidak merata. Jadi kadang-kadang yang di ujungnya bagus, tapi yang di tengahnya agak kecil ya, tidak merata. Tapi mudah-mudahan seiring perkembangan bisnis kopi saat ini, produsen-produsen mesin roaster yang ada di lokal sudah memperhatikan hal itu. Nah, jadi itulah poin-poin yang mau saya sharing sama teman-teman. Bagaimana tips memilih mesin roasting. Oke. Dan mudah-mudahan materi ini bisa ngebantu teman-teman menentukan merek mana. Silakan teman searching merek apa aja. Ya, di Indonesia banyak kok. Nanti saya coba share linknya mesin-mesin yang bisa direkomendasikan untuk teman-teman cari tahu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Dan kalau materi ini bermanfaat buat teman-teman semua, silakan teman-teman share, juga di subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa ikuti terus channel Erisan untuk materi-materi kopi selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Salam kopi Indonesia.